Assalamualaikum guys, kali ini Opa ada di sebuah pesantren yang ada di Kedung Jaya, Desa Babakan Asem, RT 02 05. Kok 05. Kepala desanya Haji Surta Dr. Andes Haji Surta Wijaya, SPD, MSI. Luar biasa. Beliau baru saja mendapatkan anugerah atau terpilih dengan sukses dalam musyawarah nasional para kepala desa seluruh Indonesia, dinobatkan sebagai Ketua Umum APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Pak, selamat Pak, luar biasa Pak. Ini Pak, salah satu pemimpin atau pengasuh pondok pesantren Salafi Al-Wasliyah. Salafi Al-Wasliyah yang ada di desa Bapak. Alhamdulillah beliau sudah berusaha mengumpulkan warga masyarakat sini ya untuk bergotong royong membangun ini pesantren. Artinya tanpa bantuan dari luar. Tanpa bantuan dari luar, menghasil swadaya masyarakat. Berjamaah ya. Berjamaah dari tanahnya sampai bangunannya semua. Tanah dan bangunan semuanya hasil swadaya masyarakat kampung sini, Kedung Jaya ini. Alhamdulillah ya Allah. Ini si Ustadz Romli, siapa namanya? Ustadz Rojali. Ustadz Rojali, bukan Romli. Ustadz Rojali ini sudah berupaya dalam rangka siar dakwah Islamiyahnya, yang kalau boleh dikatakan Ustadz Rojali ini apa ibaratnya lulusan dari santren apa, coba cerita. Tadi awalnya kalau pesantren di Paku Haji. Nama pesantrennya apa? Asyakhiriyah. Pimpinan almarhum almarhumullah Haji Misbahul Munir. Kemudian di Menes, Malu, pimpinan almarhum almarhumullah Abu Yama'ir di Pandeglang. Kemudian di Sukabumi atau di Bogor di Cimande. Pimpinan almarhum almarhumullah Haji Ahmad Barokah. Ahmad Barokah. Udah almarhum tiga-tiganya pemimpin pondok pesantren. Dan ada lagi tambah? Ada lagi di Menes itu anak dari almarhumullah Abu Yamani, dia Haji Bagus Uha. Nah, sampai sekarang masih mimpin. Luar biasa. Jadi ente udah benar-benar sekolah atau pesantren di 4 tempat tadi tuh? Iya. 3 ya? 3 tempat. 3 tempat. Dengan predikat lulus sebagai Ustadz. Enggak, Ustadz. Ya, intinya beliau sudah dipercaya oleh masyarakat kampung Kedung Jaya ini sebagai pemimpin pondok atau pengasuh ya, pengasuh pondok pesantren Salafi Al-Wasliyah. Nah, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, alangkah malunya Opa belum bisa memberikan sumbangsih ke pesantren ini. Walaupun Opa dalam hati berdoa terus, mudah-mudahan ini pesantren bisa cepat selesai. Karena ada satu hal yang belum selesai, yaitu pembangunan fisik, yaitu pembangunan buat pondokan, buat kobongnya sama aula depan. Nah, nanti untuk jelasnya bisa kita lihat di gambar berikutnya. Tapi yang pasti saudara kita Ustadz Rojali ini memohon barangkali ada sedikit rezeki yang saudara-saudara miliki, sebagian bisa disumbangkan ke pesantren ini, karena ini pesantren yang menampung para anak yatim piatu. Ya, anak yatim. Jadi kalau di sini tuh setiap santri itu tidak diminta biaya sama sekali. Gratis semuanya. Luar biasa guys. Tidak ada pungutan untuk iuran tiap bulan atau tiap minggunya, nggak ada. Yang selagi mau ngaji silakan ngaji di sini. Sampai sekarang ini alhamdulillah sudah beberapa tahun dari awal berdiri sampai sekarang. Berapa tahun yang lalu? Mulai 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu didirikan. Ya. Sampai sekarang santri itu udah hampir 200-an. 200 santri? Iya. Dari umur berapa sampai berapa? Usia 5 tahun. Oh, dari PAUD. Dari PAUD sampai usia ini ya. Jadi sampai yang dewasa. Alia, yang kerja juga banyak. Yang kerja juga? Iya, banyak masih pada ngajar. Kan tempat belum selesai nih. Di mana dia ngaji sih? Kalau belum selesai di bawah sama di atas. Sama di sini. Di atas. Ini ruangan atas, saudaraku sekalian, lantai 2. Ini sebenarnya bisa dibuat sholat juga, tapi sementara waktu karena untuk belajar mengajar nanti ya depan sebentar dipakai buat belajar mengajar dan untuk sholat.
Jadi berfungsi sebagai rumah ibadah juga sebagai belajar. Jadi pendek kata, apapun yang diusahakan sama Ustadz Rojali, mudah-mudahan Allah mendengar dan memberikan ibaratnya memberkahi segala upayanya, segala daya upayanya. Karena biar bagaimanapun kita sebagai umat muslim yang merasa peduli terhadap umat muslim lainnya, saudara-saudara kita yang satu agama, satu perjuangan, yaitu menjunjung tinggi namanya Islam sebagai agama kita, dan Allah sebagai Allah kita, serta Rasulullah SAW Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul kita. Artinya selama dimanapun kita berada sebagai umat muslim, wajib hukumnya membantu jikalau kita mempunyai kemampuan. Tapi kalau belum, ya cukup doa. Nah, insya Allah nanti berkat YouTube channel ini, ya namanya The Power of Teluk Naga, mudah-mudahan bisa dilihat dan didengarkan, serta dapat langsung membantu pesantren ini dalam rangka berdonasi atau memberikan sedikit rezekinya, sumbangsi, supaya ini berdiri terus dan bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang notabene rata-rata anak yatim yang tidak mempunyai ayah, barangkali tidak mempunyai ayah dan ibu, yatim piatu. Dia tidak dipungut biaya, dia sekolah kapanpun diterima oleh Ustadz Rojali. Nah, masa kita nggak bisa membantu? Karena biar gimana pun itu perlu perbaikan untuk personal masjid. Karena harus bayar listrik, harus bayar marbot mungkin ya, pengurus musola ini atau pengurus pesantren ini. Ya, terus alat-alat, kemudian bahan bangunan, ada lagi mungkin guru-guru ya yang harus kita berikan imbalan. Untuk sekarang ini gurunya yang ngajar di sini 8 orang. 8 orang. Itu dari mana itu? Santri yang sudah dewasa. Itu sukarela. Enggak digaji. Enggak digaji. Luar biasa ya Allah, mudah-mudahan mereka semua dapat rahmat lil alamin kepada mereka. Rahmatan lil alamin artinya untuk seluruh sekalian alam ya. Sesuai dengan Rasulullah SAW bahwa dilahirkan ke bumi ini untuk sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dibawa oleh messenger atau oleh Rasul kita Muhammad SAW. Oke guys, itu aja tadi bincang-bincang singkat dengan Ustadz Rojali. Mungkin Ustadz mau bicara langsung ke masyarakat yang nonton YouTube ini, apa kira-kira? Harapan saya mudah-mudahan untuk masyarakat ataupun dari para dermawan bisa menyisihkan sebagian hartanya atau rezekinya untuk pembangunan ini agar bisa dimanfaatkan dan cepat selesai pembangunannya. Amin. Karena memang sekarang ini lagi dibutuhkan atau sedang dibutuhkan sekali bahan-bahan material yang lainnya. Jadi kalau nyumbang material boleh. Nyumbang uang apalagi boleh. Silakan. Kira-kira dibutuhkan lebih kurang berapa nih yang Ustadz harapkan untuk sampai selesai? Untuk sampai selesai semuanya ya. Kalau sekarang kan memang sudah hampir 80%. Hampir 80% selesai ya. 80% selesai. Sisanya. Mungkin sekitar nggak banyak 25 jutaan lagi. Kekurangannya, artinya 25% lagi kurang ya. Iya. Tuh guys, tadi Ustadz Rojali menyampaikan bahwa kekurangan dari finishing fisik bangunannya ada lebih kurang 25 juta rupiah atau 25% lagi selesai. Jadi langkah baiknya, ayo kita sama-sama fastabiqul khairat atau berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, itulah maklumat atau pesan-kesan dari Ustadz Rojali yang mana beliau benar-benar dengan sukarela, dengan segenap segala tanggung jawab dan tenaga dan pikirannya untuk sama-sama mendidik para santri-santri yang notabene masih fakir ilmu. Sedangkan beliau sudah 3 pesantren dilalui dan sekarang diamalkan ilmunya. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini akan cepat selesai, menjadi ladang amal, ladang ilmu bagi semua yang terlibat di dalam pembangunan pesantren ini. Betul? Ustaz, terima kasih Ustaz sudah mau berbagi dengan kita dengan channel The Power of Teluk Naga. Jadi Ustaz, mudah-mudahan kita bisa keliling sama Ustaz ya. Kita datang ke masjid-masjid yang lain, barangkali memohon keridoannya dari para kepala DKM, ketua DKM ya, yang bisa bantu. Nanti saya yang buka
perkenalannya dengan mereka karena banyak sekali kenalan ketua DKM. Itulah guys, jangan lupa like, comment, subscribe and share the power of Karunaga. Assalamualaikum.